Kali ini gue pengen bahas GoPro lagi karena hasil footage-nya makin kelihatan mantep. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan jadi, GoPro baru aja merilis sebuah video pendek. Sebenarnya nggak pendek-pendek banget, dia video full untuk YouTube gitu ya, dengan durasi 7 menit. Yang isinya adalah footage hasil dari kamera terbaru mereka atau GoPro Series 1. GoPro Mission 1 Series gitu ya. Dan jujur hasil footage-nya menggoda banget. Gue yang tadinya udah kayak nggak terlalu kepengen karena belakangan racun-racun baru juga nongol mantep-mantep banget ya. Kayak ada dari Lumix L10, ada dari Insta360, DJI, rumor-rumor yang bakal keluar mantep-mantep banget. Tiba-tiba GoPro nggak mau kalah soal atensi gitu kan, dan mereka merilis video ini. Jujur gua sangat-sangat tertarik gitu karena menurut gua hasilnya cakep-cakep banget, dimana ada beberapa informasi juga atau pembahasan dari klip tersebut yang bisa jadi diskusi menarik gitu buat kita obrolin. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi secara singkat, males dengan yang kebanyakan teori, pengen yang praktek langsung bisa kalian ikutin, kalian bisa cek kelas-kelas atau e-course express yang ada di bosandikelas.id, dimana di situ ada berbagai e-course yang sesuai kalau kalian pengguna brand-brand kamera tertentu gitu ya, dari basics untuk bikin konten kayak pengguna Fujifilm, Sony, Canon juga ada, dan ada juga skill yang bisa langsung kalian terapin di dunia komersial gitu, di skill fotografinya. Mending langsung aja kalian cek, mumpung harganya juga masih murah-murah banget, atau kalian tinggal klik aja di situ buat ke bosandikelas.id biar gampang gitu ya ngaksesnya. Oke, kita balik lagi ke pembahasannya. Jadi sebenarnya gue itu sempat bahas GoPro Mission 1 Series sendiri, dan kalau kalian belum nonton videonya, nanti kalian boleh bahas lagi karena di situ boleh nonton lagi gitu ya, main ke video yang itu karena ada beberapa pembahasan yang cukup menarik juga. Ini kebuka banget nih, bekas kita banting-banting apa gimana? Apa lu buka-buka sekarang? Ya, jadi gue udah pernah bahas dan menurut gue memang cukup menarik, dan memang di pembahasan tersebut gue sempat ngomongin concern gue yang lumayan besar adalah harganya, karena gue tuh tertarik buat ngambil GoPro Mission 1 Pro atau Mission 1 Pro ILS gitu ya. Jadi dia tuh masalahnya nih harus, kalau kita pengen maksimal harus ambil dua-duanya gitu, karena yang Mission 1 Pro bentuknya kayak action cam aja, udah built-in lensa gitu kan ya, bisa berfungsi kayak action cam dengan spek yang tinggi banget. Tapi kalau kalian pengen nyobain yang interchangeable lensnya, pakai lensa-lensa manual micro four third gitu kan, bisa hasilnya lebih cinematic depth-nya gitu kan, dan itu ya harus ambil yang ILS. Dan kalau kalian ngambil yang ILS, kalian nggak bisa berfungsi kayak action cam biasa dengan lensa bawaan kayak gini gitu ya, langsung harus pakai lensa-lensa mirrorless. Dan satunya sama harganya yang ILS sama yang versi Mission 1 Pro itu di $699 US. Dimana kita tahu kondisi dolar sekarang dengan rupiah gitu ya, dimana $1 sekarang di harga 17.700, dan dikonversin aja harga satu kameranya itu di 12.300.000 rupiah. Itu harga konversi aja ya, dan GoPro itu biasanya masuk Indonesia cukup lebih tinggi dibandingkan harga konversinya gitu. Jadi agak jadi concern berat itu kalau beli satu doang, dan balik lagi kalau mau ngambil dua-duanya ya kali gitu kan. Tapi kita abaikan dulu. Gue pengen bahas beberapa hal yang bisa kita breakdown dari si videonya ini. Pertama, dia tuh ngasih beberapa scene di dalam video tersebut, dan scene yang paling pertama itu adalah footage low light di perkotaan yang menurut gue itu cakep banget. Gue nggak tahu sih di footage pertama itu dia udah ada pakai lensa yang interchangeable atau enggak, karena nggak ada kayak tulisan infonya juga. Tapi kalau dari yang didemokan, dari di video yang ditunjukkan, kayaknya di footage pertama itu dia pakai lensa bawaannya doang gitu. Dan memang gambarnya tuh rata-rata white. Tapi kalian bisa lihat itu di malam hari dengan kondisi lampu-lampu perkotaan, menurut gua gambarnya cakep banget. Jadi buat kalian keliling-keliling bawa-bawa di kondisi low light gitu kan, gua rasa udah bisa buat konten pakai GoPro sekarang ya, apalagi sensornya juga lebih gede, sama mungkin dia ada algoritma untuk di kondisi malam harinya juga. Cuman ada beberapa hal sih yang menarik. Kalau kalian lihat di footage kereta, itu gerakan keretanya masih ada rolling shutter. Kalian bisa lihat ya, dia kayak ngebengkok gitu, dan itu adalah contoh rolling shutter. Jadi dia sensornya mungkin bukan yang cepat banget, nggak kayak stack sensor, atau mungkin ya nggak mungkin global shutter juga sih gitu ya untuk kamera di kelas tersebut. Dan dia masih ada rolling shutter, dan kemungkinan masih terlihat sangat jelas karena kayaknya di kondisi low light ini dia tuh dia
bisa digunakan dengan shutter speed yang lambat. Mungkin dia pakai 1/30 kalau videonya 30 fps gitu ya, atau 1/45, 1/60 gitu kalau pakai 2 kali fps, karena motion blur-nya dapat. Cuman ya tadi rolling shutternya juga masih kelihatan. Dan memang ini jadi satu concern juga karena kita bisa lihat salah satu buktinya kalau dia pakai shutter rendah ya, kita bisa lihat itu kan GoPro. Tapi si orang yang ada di video tersebut itu diperlihatkan kalau dia nge-shootnya menggunakan gimbal gitu. Jadi kan lucu, GoPro pakai gimbal gitu. Yang padahal stabilisasinya udah bagus banget. Tapi sebenarnya hal yang wajar kalau misalkan dia harus menggunakan shutter speed yang rendah gitu. Jadi hal yang wajar karena ya kalau misalkan stabilisasinya action cam itu kan dia digital stabilization. Kalau shutter speednya rendah dia banyak motion blur, mau distabilin kayak apa nanti motion blurnya tuh kayak mengganggu banget lah gitu. Gambarnya jadi kayak stuttering dan nggak enak. Jadi di sini dia menggunakan sebuah gimbal. Jadi paradoksnya menarik karena gue nggak tahu sih gimbal yang dia pakai jangan-jangan DJI gitu ya, musuhnya dia sendiri juga. Dan jadi hal yang menarik karena kita bisa lihat untuk kamera sinematik lawannya ya termasuk DJI, lalu ada Insta360, mereka menggunakan kamera yang udah built-in gimbal gitu, yang bisa pakai shutter speed rendah tanpa harus ditambahin gimbal lagi karena kameranya udah bawa gimbal sendiri gitu kan, dan low light-nya otomatis bakal bisa cakep. Tapi di GoPro ini tetap cakep gitu, cuman concern gue dia di situ pakai gimbal, which is sangat wajar juga kalau dia pakai shutter speed rendah. Lalu yang gue suka adalah beberapa footage slow-mo-nya. Jadi ternyata yang dulu di teaser dia api-api itu tuh dia ngerekam di dapur gitu, kayak lagi bikin mungkin seolah-olah komersial video buat usaha tersebut, UMKM itu. Dan ya slow-mo apinya menurut gue gila, dan yang gue suka banget juga di situ adalah ketika dia kayak si chefnya tuh naburin garam gitu, dan itu slow-mo-nya sih ya berasa cakep banget gitu. Gue ngeliat ya lumayan sinematik, dan di situ gue lihat ada depth-nya juga ya. Ini yang bikin gue agak bingung sih, dia pakai interchangeable lens atau enggak di situ, atau memang lensa bawaannya sendiri juga bisa ada depth-nya gitu. Ada, kita tuh bisa lihat ada titik fokus, ada depth of field-nya gitu, yang fokus di mana dan mulai menjauh atau mendekat tuh mulai ngeblur lagi gitu. Dan ya kalau itu pakai lensa bawaannya mungkin seru sih, dan bukan tidak mungkin karena dia di sini pakai sensor 1 inch gitu. Sensor 1 inch juga harusnya bisa mengeluarkan bokeh yang lumayan oke gitu, dan mungkin autofocusnya bisa bagus. Tapi ya itu soal slow-mo-nya gue suka banget. Sama nanti ada lagi sih, gue akan bahas slow-mo lagi. Tapi kita bahas dulu footage yang kedua yang gue juga suka banget, itu adalah waktu ada footage atau scene main sepeda gitu, MTB downhill, dan di situ balik lagi slow-mo-nya gila banget. Gue bener-bener nonton scene itu doang tuh keracunan banget. Apalagi sekarang di reels gue isinya lagi sepeda-sepeda MTB semua gitu ya, MTB gitu yang ada motornya. DJI juga bikin motor untuk sepeda by the way. Dan ya balik lagi slow-mo-nya gila banget. Sama di situ tuh kita bisa lihat dynamic range yang diberikan karena dia tuh berada di dalam rindang pohon gitu kan, tapi ada cahaya matahari lagi di siang hari, ada ray of light-nya gitu kan, dan kita tetap bisa lihat detail yang di shadow dan juga di highlight-nya, dan dynamic range-nya itu bagus banget gitu. Dan warnanya juga gue suka, gue rasa bisa menghasilkan warnanya tuh kayak kamera profesional, kalaupun dijahit-jahit itu cakep. Dan memang ya kelihatan kayak kamera profesional sih, karena di situ udah mulai kelihatan yang rigging-rigging pakai lensa interchangeable lens juga. Malah dia ada yang pakai apa sih itu zip line gitu buat kameranya. Jadi ya production value-nya sih di situ emang gila banget. Tapi yang pengen gue highlight adalah kualitasnya tadi, kualitas gambarnya, dynamic range-nya, dan slow-mo-nya itu memang racun banget gitu di video tersebut. Sebenarnya ada dua scene lagi yang underwater, lalu ada yang shot mobil juga di kayak semacam padang pasir gitu. Kalian bisa cek sendiri aja karena di situ sih gua nggak terlalu banyak pembahasannya, kurang lebih ya berulang soal slow-mo lagi, kualitas gambar, dynamic range-nya itu cakep lagi, highlight dan shadow-nya keangkat. Tapi yang gua pengen tekenin banget di video ini adalah slow-mo-nya itu racun banget asli. Dan akhirnya gue kayak ini sih nggak mungkin slow-mo 240, nggak mungkin slow-mo 120 lah, dan 240 pun kayaknya agak-agak gimana gitu karena kita udah cobain slow-mo 4K 240 di DJI gitu ya, di Pocket 4, dan gue merasa ini kayak lebih dalam gitu slow-mo-nya, kayak lebih pelan. Terus akhirnya gue cek di websitenya, ya ternyata gue nggak tahu ya, gue waktu pembahasan yang di awal ada gue bahas apa enggak, mungkin gue miss. Tapi di sini ternyata slow-mo-nya itu dia 4K-nya bisa 240, oke. Ya sekarang udah main ke situ yang sensor-sensor 1 inch, begitu juga di DJI kemarin. Tapi dia di 1440 atau 2K itu 480 frame per second.
Dan 2K itu gue suka. 2K itu kita tuh beberapa kali 2K tuh kita tolerir ya kayak. 2K tuh tolerir banget karena itu ketajamannya udah cakep gitu buat video-video SD. Karena kita kan kalau upload 4K, 2K itu orang masih nggak sadar gitu. Kalau kita pakai Full HD baru orang sadar. Tapi Full HD pun buat ngejar slow-mo kita masih kadang pakai kalau udah kepepet kameranya nggak ada opsi lain gitu untuk slow-mo-nya, kita Full HD ya kita tetap pakai. Cuman beberapa orang bisa notice, kita sih bisa notice banget. Dan ya buat youtuber lain gue rasa masih sangat tolerable gitu, 1080 atau Full HD. Dan Full HD-nya itu 960 frame per second. Cuma ya buat gua soalnya gue nggak tahu ya nanti bakal ada bending atau apa. Gue sih nggak expect banyak di Full HD-nya, tapi gue punya ekspektasi yang lumayan tinggi di 2K-nya, di 1440-nya dengan 480 fps. Kayaknya itu banyak banget video-video seru yang bisa kita hasilkan di situ. Cuman yang akan jadi pertimbangan lagi adalah soal mau ngambil yang mana. Karena ngambil yang Mission 1 Pro sebagai sebuah action cam, gue yakin akan lebih kepake. Slow-mo-nya juga udah mantep banget gitu, dengan 2K kita bisa 480 fps. Tapi akan lebih seru kalau itu jadi kayak semacam kamera slow-mo kita yang lensanya bisa kita ganti-ganti dengan karakter gambar. Kita bisa agak tight dengan lensa-lensa, kalau di MFT itu kayak lensa 25mm. Wide-nya kita wide juga bisa, dulu kita cobain lawa ada yang 7mm. Lalu ya pokoknya kita bisa tele kalau mau ngerekam burung gitu ya, mungkin hummingbird. Kalau slow-mo pasti mantep banget gitu kan. Ya itu, jadi gue harus ambil yang mana nih? Masa ambil dua-duanya? Kalau kalian nanya kenapa nggak dua-duanya, kan simple jawabannya. Karena kita tidak punya uang. Dan ya itu yang jadi concern gue. Balik lagi soal harga dan kira-kira mau ngambil yang mana kalau budgetnya terbatas. Tapi yang gue pengen apresiasi belakangan ini, geng action cam itu lagi pushing the boundaries di one in sensor. Gue nggak tahu deh gimana mereka tuh bikin one in sensor semenarik itu. Sedangkan dulu tuh kita racing sensor size tuh ya itu perdebatan banget antara APS-C sama full frame aja tuh udah seru gitu. Kita bikin video seputar APS-C versus full frame aja tuh udah ribut di dalam pak pok gitu kan. Sekarang 1 inch tuh gila-gila footage-nya gitu ya, kayak yang contohnya di GoPro ini. Dan kalian bisa lihat Insta360 Luna. Ska juga gak tau deh, Ska kayaknya belum nonton juga. Lu lihat videonya Matty Hapuje, Ska. Ada yang baru itu footage-nya Insta360 Luna. Gue sih ngeliat itu footage itu mirip banget. Si Matty itu kan biasa pakai Sony kan. Ya itu gambarnya sama dia pakai Sony tuh mirip banget gitu. Bagus, lock-nya bagus, depth-nya bagus, perpindahan fokusnya ketika kita mendekat menjauh bagus, dan dia punya dua lensa gitu kan. Dia bisa ganti ke yang 3x, bisa yang wide. Bagus, wah gambarnya bagus. Lu nonton videonya si Matty dulu. Speknya sih dia belum jelasin spek-spek segala macam gitu kan, masih dirahasiakan kayaknya. Tapi bagus banget. Itu gua kayak damn, ini adalah saat-saat yang ya akhirnya gitu banyak opsi yang menarik, tapi ini saat-saat yang buat gue cukup menguras gitu. Nah belum lagi si GoPro sendiri aja, ini ada 2 gitu pilihan yang bakal menarik. Tapi ya coba boleh juga dong, gue pengen dengar pendapat kalian kira-kira mendingan kita review yang mana. Karena ya walaupun pendapat kalian akan berseberangan juga sih. Jadi kalau bisa kasih argumennya gitu, bang mendingan ambil yang action cam aja udah karena kita kebanyakan belinya juga yang itu penontonnya. Atau bang ambil yang inilah yang interchangeable lens karena kan ya kenapa gitu. Oke, silahkan kalian komentar aja di bawah. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan dari gue. Jangan lupa buat cek video-video kita yang lain juga, karena kita ada bahas action cam dari DJI racun-racun. Kemarin aja kita bahas Osmo Nano lagi, juga lumayan rame karena memang seracun itu juga Osmo Nano. Dan ya apalagi Pocket 4 dan kawan-kawannya, silahkan kalian cek juga gitu ya. Karena ya naikin traffic kita aja lah, karena ini lagi seru-seru banget sebenarnya perkontenan atau perbarangan di dunia kamera. Gimana sih bahasa gue, tapi ya udah itu aja guys. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menemani malam kalian, karena gue berharap bisa tayang malam ini. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.